Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Rubik, ruang bicara bersama KPI, podcast yang akan menceritakan dan memberitahu kamu seputar anak komunikasi yang pastinya tidak ada habisnya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang ngampus buat ilmu, nguli buat hidup. Eh, Sangat menarik kan? Dan tidak kalah menariknya, di sini kita sudah kedatangan narasumber yang pastinya tidak asing lagi ya. Jarang Siapa ngampus. lagi kalau bukan Mas Ishak. Apa kabar Mas Ishak? Cek. Alhamdulillah sehat. Sehat. Dengan Mas Ibnu. Ya, Ya, dengan Mas Ibnu. ya Mas Ibnu. Eh, Mas Ishak ini coba perkenalan dulu Mas Ishak. Oh, Iya, perkenalan. biar Pakai salam nggak? nggak usah, Nggak bisa. langsung aja. Biar Eh, sobat-sobat Rubik ini tahu. Oke, saya Maulana Ishak, asal dari Indramayu, yang kebetulan kesini merantau di Cirebon kota. Ngekos berarti. Ngekos sekarang. Di daerah mana tuh? Lebih ke pondok sih sebenarnya Oh, mah. pondok. Iya, pondok pesantren. Cuman mahasiswa semua. Jadi Oh. kayak ya kegiatan cuman ngaji malam doang lah. Terus saya itu masih semester 4. Semester Semester 4 berarti baru 2 berarti tahun. mau ke semester 5 ya? Mas semester 5. Sekarang kan lagi liburan ya, Iya. kebetulannya. Jadi masih kelas 4, terus tanggal lahir apa Boleh boleh? boleh. Saya akan dirayakan. Kalian aja lah semua. Tanggal lahir saya 5 September 2004. Masih muda ya? Nah, mungkin Berarti berapa perkenalan tahun sekarang? masih 20. 20 soalnya kan 21-nya September nanti. Oh iya. Nah, Berarti OTW lah, OTW 21. OTW 21. Iya. Mungkin sebelum ke pembahasan selama 2 tahun ini nih Mas Isa. Oh iya. Mungkin ada pengalaman gitu di organisasi atau apa di ngampus di sini. Oh, pas ngampus saya itu pas semester 2 ikut HMJ juga, HMJ, sama seperti iya. kalian lah, ikut HMJ. Terus pas itu tuh saya kebetulan banget ditunjuk jadi koordinator di Brigade Lensa Senja. Di HMJ-nya. Di Iya, HMJ-nya, di minat bakat lah. iya. Jadi saya mengkoordinir anak-anak lensa senja yang itu tuh berkecimpungan di ruang fotografer lah. Kebetulan saya juga senang fotografer. Kebetulan banget saya baru masuk malah ditunjuk jadi koordinator. Shock gitu. Kultur shock lah, kayak ini kehidupan di kampus gitu. Tapi gimana nih selama jadi koordinator di Lensa Senja itu? Sebenarnya mah cukup asik sih ya. Karena kebetulan banget saya tuh orangnya yang apa ya, humoris lah gitu. Humoris. Jadi gampang akrab. Iya. Apa ya, bahasanya tuh sokap tuh apa tuh? So akrab lah gitu, sokap lah. Jadi saya tuh kebetulan banget kenal sama demisioner dari lensa. Saya deketin, saya cari ilmunya lah, pengalamannya lah. Iya. Terus ternyata gini ya culture di kampus, ternyata ginilah culture di lensa senja. Terus ya alhamdulillah saya bisa kenal sama lingkungan komunitas fotografer Cirebon juga, dan sekarang mungkin saya kebetulan jadi anggota dari komunitas Cirebon gitu. Kan masih kuliah ya, Masih kuliah. tapi juga jadi freelance fotografer nih tadi Ya. katanya. Nah, cerita dikit dong awal mula bisa nyemplung ke dunia fotografer gitu. Iya. Sebetulnya kalau saya pribadi ya, misalkan nih saya lagi ngejob, terus ditanyain, "Kak, rata-rata tuh Kak udah punya anak ta?" Kayak kita, Iya. woi lah masih kampus ini. Berarti kelihatan Serem banget. dewasa. Kelihatan bawa banget tuh. Iya. Kayak emang kayak anak umur 1 tahunnya tuh udah kelihatan dah gitu. Masih mahasiswa ya. Iya mahasiswa. Jadi kalau ada yang tahu saya masih kampus kayak alhamdulillah gitu tuh. Ternyata saya masih anak kampus gitu. Orang-orang mikirnya kayak udah punya anak lah, udah punya istri lah.
Jadi cerita awal dari awal banget apa saya awal di Cirebon nih. Ada 2 kisah soalnya nih. Oh, boleh yang awal mula terjun ke dunia fotografer lah. Awal dunia Ya. fotografer. Sebetulnya saya tuh apa ya berkecimpungan ikut nimbrung di dunia fotografer itu dari tahun 2019 akhir lah. Berarti Berarti udah 5 tahun sekarang. iya. Sekarang 2025. Mm. Nah, Berarti sebelum kuliah juga udah nyemplung udah ke nyemplung. dunia Bahkan fotografer. sebelum kuliah juga saya udah ngejob lah. Oh, gitu. Udah sering dapat orderan lah gitu. Hmm. Terus saya 2019 akhir itu tuh kebetulan banget sebelum Covid. Ceritanya tuh, Ya. sebelum Covid 2019 saya tuh masih SMP kelas 9. Oh, kelas 9. Kelas 9 tuh. Belum SMA. Belum SMA. Oh, Jadi saya tuh pas itu tuh ceritanya kalau di zaman tahun 2019 itu masih ada US gitu tuh, ujian sekolah ya. sebelum lulus tuh. Ya. Nah, saya tuh pas itu dikumpulin ceritanya tuh di lapangan sekolah, tiba-tiba diliburkan karena Covid. Hmm. Kebetulan banget saya itu mondok pas itu di pondok pesantren di Ciwaringin. Berarti sekolahnya di pondok juga. Sekolahnya Oh, di di luar, luar. di negeri. Jadi saya di negeri aja lah biar nanti ijazahnya negeri Iya, gitu. iya. Terus saya tuh udahlah di pondok lah pas itu. Pas banget ceritanya tuh saya pokoknya mah itu tuh nggak kampus lah, nggak kampus, nggak sekolah lah. Tiba-tiba SMA, daftar SMA. Pas banget saya tuh kebetulan dengan orang-orang SMA lah, saya juga sokab lah gitu, kayak sok asik gitu ke anak-anak pondok yang kakak tingkat apa gitu. Terus tiba-tiba ada teman saya, kakak tingkat saya, senior saya lah hitungannya lah. Kayak dia tuh ikut di media pondok ceritanya tuh. Nah, tapi uniknya tuh gini, kalau masuk di media pondok saya itu minimal punya kamera. Oh, gitu. Jadi bingung nih, Iya. gimana caranya Posisi masuk itu media belum punya kamera belum berarti. punya kamera Belum itu. punya. Oh, iya. 2020 berarti, Nah, 2020 awal apa 2019 akhir lah pokoknya mah. Nah, ceritanya tuh saya tuh gimana nih caranya ya? Pas itu kan di pondok pesantren kan eh bikin kaos, ya. bikin Kaos tim. kaos enggak kayak misalkan sarungan lah Oh, iya. kayak saya tuh Oh, bikin iya. kopi santri tau di situ. Cuman depan doang. Saya ngejualin sampai habis berapa pieces lah. Nah, habis itu saya dapat keuntungan 2 juta apa 3 juta ya. Saya itu beli kamera dari Iya. situ. Dari jualan Dari kaos jualan di kaos. pondok. Iya, tapi sebelumnya saya tuh apa ya? Minta ke orang tua lah. Iya. Minta ke orang tua kayak, "Mas, mau beli kamera ini." Tapi Apa enggak. sih lah masih Covid, mungkin Iya. ya ekonomi karena lagi Covid Betul. kan turun. Jadi pas itu saya udahlah gimana Tekad caranya mungkin ya, muter dari otak, tekad. tekad. Kalau nggak tekad kita nggak kemana-mana kan Oh, gitu ya. Jadi kita jualan baju walaupun itu melanggar aturan pondok, tapi saya jual baju. Terus karena keuntungannya tuh gitu, tapi saya di luar saya bisa jual baju sampai orang-orang luar. Iya, iya. Makanya banyak yang beli Iya, gitu. iya. Nah, terus juga bajunya kan nggak dibawa pondok terus keluar. Itu belilah kamera, masih ingat banget. Canon 1200D. Kamera pertama saya. Dengan lensa Iya. andalan lensa kit gitu Lensa tuh. kit, ya. Lensa kit gitu. Iya, Wah, iya. kamera andalan banget. Ya mungkin ya pas zaman itu kan kalau bawa kamera keluar-keluar kayak seneng, wis punya Iya, kamera nih iya. gitu tuh kalau masih mondok Iya, ya. betul. Cuma kan rata-rata orang tuh taunya saya tuh masih mondok, mungkin minta ke orang tua, tapi ya yang orang-orang yang tahu-tahu aja lah gitu. Saya jualan baju lah, inilah sampai nunggu berapa bulan lah buat beli kamera. Itu mungkin awal saya merintis lah Berarti dari pondok mungkin pesantren. dari media pondok itu. Dari media pondok. Nah, habis itu kita beli kamera, ada kamera, kita mengajukan diri, kita masuk Oh, media, iya. terus dibolehin, habis itu kita berkembang di situ. Sampai kita Belajar kelas di 3 situ SMA. juga. Belajar di situ juga. Nah, terus belajar di situ sampai kelas 3 SMA, sampai kelas 12 saya tuh walaupun liburan misalkan liburan nih, kan ada liburan pondok kan kayak Idul Adha, terus Maulud, terus kayak Idul Fitri. Iya. Nah, saya tuh di sela-sela liburan saya ngejob. Oh, Nah, itu tuh saya tuh kayak nge-branding sendiri tuh. Nge-branding di Ngebangun Instagram lah, sendiri. ngebangun sendiri, kayak foto-foto asal aja, Iya. terus kayak ke sekolahan. Kan pas dulu kan kelas SMA kan saya tuh ikut ekstrakurikuler teater. Teater. Ikut teater Iya. saya dulu.
Makanya orangnya nggak ada malunya nih. Oh, pantas ya. Jadi ikut gini. Iya, benar. Nah, terus ikut teater saya kan kalau ke sekolahan bawa kamera walaupun sampai situ ditaruh di sanggar. Bahasanya kan aktor kan sanggar ya. Sanggar. Di sanggar ditaruh di sanggar. Terus ada kakak kelas saya, sak fotoin dong kayak gitu. Terus foto-foto dari situ kayak dari mulut ke mulut ya itu ya. Mungkin iklan secara gratis gitu Iya, loh. iya. Dari mulut ke mulut, jadi setiap liburan walaupun cuman beberapa nggak apa-apa gitu. Kan tadi nih awal nyemplung nih udah Ya, punya kamera dan itu pun hasil keringet kerja keringat ya. sendiri ya gitu. Iya, keringet Nah, mungkin sendiri. inget gak sih momen pertama kali dapet job itu gimana rasanya tuh? Sebenarnya mah kalau pertama kali dapet job itu sebuah kalau ini ya, kalau bahasanya mahasiswa sih UTS. Nah, UTS tuh, jadi saya tuh sebelum berangkat ngejob tuh nggak bisa tidur, bener nggak bisa tidur. oh iya. Nggak bisa tidur lah, konsepnya gimana lah, nanti fotonya gini lah itulah. Kayak ya udahlah, pertama kayak mikirin ini itu. Nah, besoknya kan ngejob. Ya, Jadi ujiannya di situ tuh. ya, Ujian apa yang kita pelajari semalam itu bisa nggak kita ya. visualkan di situ. Oh di gini tapi ya tetaplah mungkin awal pertama kali megang kamera jadi kita ya mungkin masih ada nggak fotonya lupa kayak mah nggak ada deh masih ada deh terus kita ya kayak gitulah mungkin sekarang kita lihat tuh overexposure nih terlalu Oh iya. cerah banget nih apa ya cahaya malaikat nih kayak gitu. Terlalu Nah overexposure ya. overexposure juga jadi kayak mungkin awal pertama kali becup itu tuh saya nggak tahu di budget berapa ya kayak udahlah berangkat be dulu. Tapi itu tuh diajak atau emang Jadi ada yang diajak. Jadi kan diajak? karena saya sekolah di luar, Iya. jadi Nah, komunikasi sama oh iya. orang-orang luar kan Nah, pas sekolah lah atau apa nanti tanggal segini yang ini nih ya. Nanti fotonya ini ya kayak oke lah gitu. wedding atau apa itu? Pas Pas itu tuh pertama kali pas itu pertama kali itu foto grup. Saya foto ingat banget. grup. Oh Foto iya. grup, foto grup di daerah Palimanan. Mhm. Itu kan ada pabrik gula. Ya. Mungkin kan anak-anak pondok kan lebih takut kalau terbuka tuh takut ketahuan. Mhm. Jadi kan pabrik gula yang emang itu terbengkalai lah. Jadi Iya, foto-foto di situ. Ya mungkin iya. sebagai kayak ya udah fun-fun aja gitu. Mhm. Tuh awal mula. Ya seneng lah. Karena kan apa ya hobi yang kita salurkan tapi orang suka gitu. Iya, iya. Nah, Nah, Mas Ishak ini kenapa sih milih fotografi nggak milih kerja part time lah atau jualan online gitu? sebenarnya mah kenapa saya milih fotografi itu kalau secara hal konyolnya tuh Ya. kecemplung saya tuh. Emang Kecemplung udah karena terjun ya? iya jadi karena teman saya dulunya di bidang media, Mhm. dulunya teman saya di bidang fotografer, jadi saya ikut apa namanya tuh ikut ke bawah lah. Mhm. Pertama ikut ke bawah. Ya kan ada peribahasa kalau kita temenan sama tukang minyak wangi kita ikut wangi. Betul. Nah, kita ikut ke anak media jadi udahlah ikut media terus tapi banyak loh kayak banyak banyak kejadian kayak teman-teman saya juga banyak yang punya kamera apa ikut kecemplung juga tapi dia tuh lebih banyak jenuh nggak kayak ke proses dulu tuh. Iya, iya. Kalau saya kan proses dulu nih, Mhm. dari jualan baju dulu, terus bawa-bawa kamera ke Iya. sekolahan, terus ngejob-ngejob panas-panas siang-siang. Mhm. Teman-teman saya, udahlah, masih mondok, mending masih minta orang tua lah duitnya Iya. kan. Nah, kadang banyak bilang kayak Iya, gitu ya. betul. Nah, pasti mikirnya kayak, udahlah, fun-fun aja lah, fun-fun aja pertama, kayak gitu. Nah, kan ini masih kuliah ya. Ya. Bisa gak sih ngebagi waktu Oh, antara tadi belum kerjaan? dijawab ya, kenapa milih job fotografi ya? Iya. Oh ya, sorry. Kenapa saya milih fotografi? Menurut saya itu fotografi itu adalah sebuah hobi plus pekerjaan yang mungkin semua orang itu 1 tahun sekarang itu enggak dibutuhkan hasil fotonya. Iya. Tapi Iya. 50 tahun kemudian, 10 tahun kemudian itu pasti butuh banget. Momen ya. Nah, Kenapa maksudnya kan tuh? kenapa saya bilang begitu? Karena orang itu hidup itu atau misalkan tanggal 13 tanggal ini sekarang tanggal berapa? 14 ya? 14. 14 Juli itu misalkan ada podcast di sini kita difoto. Iya. Nggak mungkin 14 Juli tahun depan kita di sini lagi. Iya. Nah, Oh iya. Mungkin fotografi is about capturing moment. nah, apa tuh? Saya tuh ada capturing memories apa gitu ya? Lupa saya tuh. Ada di logo saya gitu. Ya intinya menangkap momen lah gitu Ya, yang tidak menangkap bisa momen. diulang Nah, lagi kayak gitu kan. ya dengan Iya. cerita. Tapi juga sisi lain saya itu mikir
kenapa fotografi? Karena satu, karena itu freelance. Kita bisa ngebagi waktu, kita bisa ngebagi jadwal tidur kita, ngebagi Iya. jadwal liburan Iya, kita. iya, iya. So kan kita misalkan pengen bangun pagi, ya kita kerja bangun pagi setiap hari Mm-mm. kalau pengen kayak jualan apa Iya, gitu. iya. Tapi kalau fotografi kita jobnya misalkan Sabtu Minggu, Senin Selasa, Rebo sampai Jumat kita tidur Berarti lebih pagi. fleksibel ya. Nah, jadi kan bisa ada waktu buat keluarga Iya, iya, nanti, iya. buat waktu yang orang di rumah kita bisa pulang lah. Terus Mm-mm. misalkan kita punya pacar, ya kita punya pacar nih, Ya, kita buat waktu buat pacar iya, lah, iya. nah gitu. Jalan-jalan lah, Siap. kita berenang di jam-jam pul kan siapa tahu. Iya. Nah, itu mungkin eh, kan masih kuliah ya. Ya, Susah gak sih ngebagi waktunya gitu sebe- antara kuliah dan kerja freelance? sebenarnya mah saya itu ada satu ini ya, ada satu prinsip juga kayak saya tuh harus punya teamwork. Hmm. Ya, Jadi saya tuh harus ngebangun tim. ya. Nah, kalau misalkan kita nggak punya tim, kita keteteran, Mm-mm. susah bagi waktu. Ya. Contoh lah, ini sih sharing sessionnya. Saya itu pernah dapat job komersil instansi gede. Mungkin kalian juga nggak asing lah namanya. Hmm. Saya pernah sama DPR Cirebon, Hmm. pernah sama Oreo Indonesia. Oreo makanan. Iya, pernah. Pernah sama Oreo di Aston. Terus kemarin baru aja sama KPK Pusat Jakarta. Pernah. Tapi kenapa saya itu nggak pernah ngambil, nggak pernah terjun langsung. Pas banget itu tuh saya ada waktu ke kampus, nggak tahu Iya. tiba-tiba lagi UTS atau ujian atau gak UAS. Jadi dari hal itu kita menyimpulkan kita harus punya teamwork. Iya. Jadi kitanya, sorry ya bahasa enaknya tuh, kita ke kampus, tim yang berangkat kita berduit. Iya. Enak kan? Benar, benar, benar. Cuman kan nggak semua orang bisa kepikiran kayak udahlah kita harus berangkat buat ngejob, kita harus berangkat, kita harus hadir. Cuman kan nggak bisa. Kita tuh pengen nutupin identitas kita sebagai kita yang punya vendor, tapi udah orang-orang yang berangkat. Berarti manajemen waktunya dengan cara ngebangun teamwork Nah, gitu ya. ngebagiin teamwork, terus juga sistematis dari vendor kita kayak gimana. Ya. Misalkan kalau vendor kita itu sama event-event kayak tadi kita sebutin someday edit contoh. Itu kan sebagai plus poin plus lah, someday edit, 1 hari edit kita langsung kirim. Nah, terus kita juga punya adminnya siapa, contoh di vendor kita tuh cewek kita adminnya, jadi kita ngapus ngapus bela santai lah, ada admin, editornya nanti ada gitu. Jadi Ya, sebenarnya editor saya masih dipegang sendiri sih, jadi kalau malam kita ngedit, terus kalau admin ada lagi itu. lupa nih. Tadi membahas apa vendor. Oh, Mas Isak vendor, ini punya vendor atau emang sebenarnya saya punya vendor yang dibangun sendiri sih, alhamdulillah dibangun sendiri? dibangun sendiri. Iya. Sebenarnya mah vendor kita itu pasti tahu lah Apa tuh namanya. namanya? Biar sobat Rubik itu tahu gitu. Vendor kita namanya Harmony Project. Harmoni. Harmony Project. Ini bukan promosi ya, bukan promosi ya. Iya, iya. Sorry ya. Santai, santai. Kadar identitas lah, identitas. Kita punya vendor namanya Harmony Project. Hmm. Tapi kita fun fact-nya ada, teamwork kita bukan seangkatan kita. Mungkin ada seangkatan kita. Hmm. Termasuknya anak HMJ juga. Namanya Iman tuh. Itu juga salah satu tim kita. Iya. Jadi kita sering kayak mana ada tanggal ini kosong nggak, gini kosong nggak, gini kosong nggak. Oke, siap. Nah, tapi yang lain itu tuh kakak kelas semua, yang udah lulus semua, Udah lulus udah kuliah. lulus kuliah semua, Udah tua berarti. udah Ya? tua semua. Makanya kalau misalkan ada kesalahan di apa namanya di lapangan, kita nggak bisa marahin, Oh, bingung. iya. Nah kan, Iya. nah itu juga salah satu keuntungan dari kita masuk ke HMJ, terus kita bisa kenal demisioner. Soalnya kan susah SDM fotografi yang emang dengan tools kita, dengan kayak signature kita nggak bisa. Jadi kita mikirnya nggak semua orang bisa foto, tapi nggak semua orang bisa terjun langsung. Oke. Ada gak sih momen Mas Isak ini keteteran gitu? Keteteran Heeh. banyak, Keteteran. banyak banget. Kuliah dan freelance. Sebenarnya mah jujur ya, ini sekadar sharing session aja, sekadar sharing aja. Hal lucu sih sebenarnya mah. Saya itu dulu ngebangun Harmony, ngebangun ya. Saya itu bisa pesat banget. Kalau secara saham nah, ini langsung ini nih. Iya. Jadi itu berawal dari kita itu patah hati lah. Semua Oh, iya. cowok pasti pernah patah hati, bos. Ya, nggak sih?
Jadi Men motivasi pernah. gitu ya. Iya, Jadi jadi motivasi. ceritanya tuh pas saya kelas semester 1 lah ceritanya. Satu semester 1 Hmm. itu punya pacar. Hmm. Mantan, sekarang mantan. Ya, Mantan. Ceritanya tuh saya tuh kayak diputusin. diputusin Ya. lah. Karena mungkin saya nggak punya duit. Ya. Oke. Nggak punya duit. Ya. Nah, mungkin kayak nggak punya duit lah. Mungkin sisi lain kita juga belum ngebagiin orang tua, tapi kita udah punya pacar. Hmm. Kita berpikir di situ. Terus kita putusin ceritanya tuh. Hmm. Pasti dong cewek diputusin marah dong. Ya. Kayak walah Yusak inilah Ya. itulah lah. Nah, sampai detik kayak kita udahlah, kita sekarang ngejar karir. Gimana pun caranya kita harus upgrade. Walaupun sebulan sekali kita beli apalah, misalkan sebulan sekali kita beli lensa, sebulan sekali kita beli kamera baru. Jadi buat apa ya? Buat vendor kita sendiri tuh. Ya. Nah, terus kita sampai keteteran, sampai kita gila banget kekerjaan banget sampai semester 3 kita tuh. Semester 3 ketemulah sama cewek kita sekarang. Ya. Nah, itu Baru berarti. baru sekarang Ya. nih. Berarti selama semester 4. Ya. Dari situ kita tuh berubah selama 190 derajat. Naik. Bukan berubah nih. Oh iya, berubah. Berubah Oh, iya. kebiasaan kita yang tadinya malas ke kampus, malas ngerjain tugas, Jadi semangat lagi. jadi semangat. Karena apa? Karena ada yang bantuin. Iya. Di sini ada yang bantuin, terus sisi lain kayak kita pribadi juga lebih ke kayak kita tuh senang diperhatiin gitu. Cowok wajar lah. Ya. Ya nggak sih? Iya. Disuapin, dibantuin ngedit. Nah, Betul. terus kita itu pas itu sekarang alhamdulillah udah baik lah, kita udah membaik di kampus. Kayak misalkan awas nih ada tugas. Jadi kita nggak tahu ada tugas, tapi cewek kita yang tahu. Yang Nah, ngingetin. jadi ini tugas itu banyak banget nih. Wah, kita kan kaget ya. Jadi wah, oke lah. Jadi ternyata kita juga butuh pasangan loh. Kenapa saya bisa kenapa saya bisa memutuskan untuk pacaran lagi atau cari cewek lagi, karena Ya gitu. yang pertama kita udah ngebagiin orang tua lah, walaupun Ya. beberapa lah udah Ya. sering-sering ngirim uang ke orang Ngasih tua, uang. ngasih uang ke orang tua walaupun nggak berapa. Jadi kita memutuskan, oke, kita udah ngebagiin ibu kita, bapak kita, sekarang kita ngebagiin anak orang. Ya. Ya. Konsepnya kan gitu ya. Nah, terus abis itu kayak kita dibantu lah dari perkuliahan, kayak tugas. Kita kan jujur kita nggak bisa ngetik. Gak bisa. Word kita nggak bisa, demi Allah. Kenapa kita nggak bisa Word? Kita juga baru sekarang kita baru bisa ngedit di laptop. Iya. Dulu kita Tadinya enggak. pakai iPad. Oh, Soalnya iya. kan iPad kan Oh, iya. kayak displaynya kan Iya. kayak HP ya. Jadi kita bisa. Gampang ya? Gampang. Gampang. Tinggal tul. Iya, Sekarang betul. pakai laptop harus gini. Harus- Nah, Iya. aneh gak sih? Ada keyboardnya gitu. Nah, ada keyboardnya, ada mouse-nya, kayak Iya. ribet gitu Iya, tuh. betul. Bahkan mungkin dari kita berubah itu sebuah progres dan sebuah apa ya, lebih baik lah. Jadi dari situ kita dituntun sama cewek kita, udah kamu tuh lebih gini, coba belajar laptop lah, jangan, pasti nanti job kedepannya tuh pasti lebih banyak lah, cobalah inilah. Jadi oh ya ternyata maksudnya kita itu butuh pendamping Iya. gitu. Yang sama-sama ingin berkembang Nah, gitu ya. Nabi Muhammad juga butuh pendamping, boy. Iya. Ya sih. Nah, Dalam gitu. dakwahnya ya. Nah. Ini dalam pekerjaannya. Dalam Ini pekerjaan. pendamping juga. Jadi kan sama-sama positif lah Ya. gitu. Nah, gitu. Seperti itulah. Oke. Tools Tools. Mas Isak nih atau gear yang suka dipakai. Ya, Ini perjalanan gear apa gear sekarang nih? Soalnya ya, banyak berarti udah ganti-ganti nih. mungkin sekarang semua hampir 4 brand saya coba. 4 brand. 4 brand. Apa aja itu? Saya tuh 4 brand tuh, pertama Canon. Ya. Ya itu yang pertama sebutin. Yang Pokoknya mah. 1200D. Nah, saya tuh gini ya. Riwayat brand saya nih, brand kamera saya 2020 saya 1200D, 2021 saya 600D. Canon. Ya. 2000 Masih Canon berarti. masih Canon itu. Masih Canon. 2023 saya itu 7D. 7D. Nah, habis itu 2023 itu 2 kali saya itu ganti. 7D sama 1300D. Nah, 2024 awal saya itu kamera 5D Mark II Canon. Iya.
Habis itu kan kuliah 2024 masuk Ya, belum kuliah. masuk kuliah. Nah, itu saya ganti kamera Sony. Berarti dari Sony Canon ke Sony. dari kan ke Sony. Ya, Nah, sebenarnya mah agak pusing ya, ya. sebenarnya agak pusing. Dari tone yang warna udah jadi, tiba-tiba warna yang bener-bener harus ngedit dari awal yang harus bener-bener kita mewarnai Ya. gitu. Kalau anak TK sih bener-bener putih gitu tuh. Mm-mm. Terus kita ini warna apa ya? Ini warna apa ya? Kurvanya kemana ya? Gitu. Ya, ya. Nah, dari Sony. Habis Sony kita tuh 2024 akhir. Ya kan masih 2024 ya. 2024 akhir kita tuh beli lagi satu Canon EOS RP. Jadi pas itu saya ada Berarti ke dua Canon kamera. lagi. Canon lagi. Jadi kan 5 dia kan Ya, DSLR. ya. Nah, saya Mm-mm. tuh EOS RP kan mirrorless. Boleh. Jadi saya udah punya dua mirrorless. Jadi saya tuh memutuskan punya dua gear kamera itu karena mikir pas itu job saya tuh wah lagi keteteran, overload. Jadi saya butuh tim yang emang khasnya dari saya, signature saya. Udahlah saya beli lagi. Berarti kameranya Ada punya dua, Mas Isnat. punya sendiri dua. Dengan itu ada berapa lensa ya? 4 apa 5 ya? 5 lensa. 5 lensa dan sekarang 2025 kamera-kamera dijualin semua saya ganti Ke ke Nikon. Nikon. Sekarang ke Nikon Z62. Z6 Mark II. Itu mungkin idaman kamera fotografer lah. Berarti Renyah banget soalnya. cita-cita Mas Isak juga beli itu. Nah, saya fun fact-nya gini. Ya. Tahun kemarin 2024 saya tuh pernah bilang sama dia, demisioner saya ada namanya Bang Adam. Dia tuh bilang, Isak, ya tahun depan ada cita-cita nggak kamera apa, ada apa gitu. Saya pengen Nikon bang, Nikon Z saya pengen. Tapi kita nggak tahu Nikon Z apa gitu. Saya pengen Nikon Z. Terus ya doain aja. Kira kan jobnya banyak, amin. Kita kan aminin aja, orang doa ya, amin. Kebetulan kan sekarang kita Nikon Z62. Dan ke Nikon Z2, Nikon Z62 itu menurut saya itu hal yang menurut saya sangat sulit. Soalnya pertama, Sangat sulit dipakai. Atau sangat apa? sulit untuk menggapai gitu. Oh iya. Pertama, saya kan masih ada 2 kamera, sedangkan kita kan semua diatur manajemen Oh kita iya. kan sama cewek kita. Heeh. Jadi kita kan kayak kita pengen beli kamera sih gitu. Iya, Pengen iya. di kamera apa? Ini kamera ini bagus enggak? Gini kayak coba nih hasilnya kayak gini. Oke, ya udah dijualin semua. Berarti gear-gear itu dijual Dijualin semua. semua. Beliin Sisa satu, Sony itu. sisa Oh, satu. sisa satu. Drone doang. Drone doang. Drone doang yang masih ada. Nah, kamera pokoknya mah lensa 5, terus kamera 2 terjual semua. Iya. Terjual semua, dapat satu kamera, dapat satu body doang. Kamera Iya. semua kita dijual, dapat satu Berarti body. sampai sekarang itu punya satu. Punya satu. Punya satu. Dan lensanya cuma 2. Eh, Itu juga kayak berarti kita mikir habis berapa puluh juta gitu ya Iya. buat ngejual semua cuma dapat satu body doang iya, gitu. iya, iya. Habis itu kita bilang sama cewek kita gini-gini. Pas awal ganti kamera, mungkin dari brand ke RP, SRP ke Nikon kan agak susah ya. Agak bingung gitu. Iya. Agak bingung jadi udahlah kita nyoba-nyoba sharing, tetap kita belajar kayak Canon tuh Nikon tuh kesini. Dan sekarang kita masih menggunakan Nikon. Z62 gitu. Job paling seru Paling atau paling paling nyebelin aneh nih? Job paling aneh. Pernah gak sih gitu? Dapat job paling aneh. Sebenarnya atau paling mah seru gitu. orang-orang tuh pada aneh sih. Oh iya. Banyak berarti. Yang asik ya, menurut saya yang asik itu ketika ngejob di sebenarnya kan punya selera masing-masing ya. Kita wedding yang asik itu pas wedding di hotel sih pasti. Hotel pasti asik sih. Soalnya kalau hotel menurut saya itu tempatnya memadai lah. Ya. Clean, bersih gitu. Kalau job yang paling enak banget tuh ya job ketika akadnya jam 3 selesai jam 5 tapi bayaran tetap segitu, enak kan? Iya. Cuman 2 jam doang Iya, kerja. benar-benar. Tapi kan dapat segitu, tetap fresh segitu. Iya. Nah, terus job yang paling aneh ya. Paling aneh. Paling aneh ada nih. Ini sorry banget ya. Iya. Bukan Iya. ngehina ini mah ya. Iya, Bukan ngehina ini mah. Sorry banget ini mah ya. Jadi saya tuh Ngejob. disclaimer terserah ini editor mau dimasukin apa enggak ini. Pokoknya mah ada satu job ceritanya tuh. Saya tuh ngejob lah di wedding ceritanya tuh. Ini bukan ngehina fisik ya. Iya. Aneh banget. Ini saya ngakak sampai sekarang. Jadi ceritanya tuh
Kan kalau pose kan cewek kan gini ya. Ya. Lihat ke sini ya. Hmm. Mungkin itu matanya tuh punya arah masing-masing. Ya. Jadi mata kanannya udah lihat sini, satunya lurus gitu. Oh gitu. Kayak, "Ah, lihat sini kayak sini. Ya. Kau udah lihat sini." Terus oh iya. Ternyata matanya punya arah masing-masing kayak ya Allah. Saya itu kayak mohon maaf banget itu. Itu teraneh banget karena saya pribadi enggak ngeh ya ketika dia punya arah masing-masing gitu. Dan mungkin job yang apa ya, terlucu mah apa ya? Job yang di teropan lah. Hah? Di terop. Diterop. Terop tuh hiasan atau apa bahasanya tuh ke kampung lah. Oh iya, iya, Tenda-tenda. Kan iya, tenda kan tenda, iya, terop iya. ya. Nah, job tendaan ke kampung-kampung. Saya pernah dapat lokasi yang apa namanya tuh? Dari pelaminan ke space fotografer itu cuma 1/2 meter. 1/2 meter. Dan langsung tembok belakangnya. Ngerti Berarti nggak? fotonya dari mana sih? Nah kan, Iya, iya. pusing kan? Iya. Jadi ceritanya tuh pagi-pagi nih saya datang nih, berangkat jam 6. Terus berangkat nyampe lokasi jam setengah 7 lah. Mm-mm. Nongol dulu nih, dekor ke Iya, iya. ini. Yang tahu gang kan, Iya, iya. gangnya cuma segini nih. Bener. Saya cuma dari dekor ke tembok yang perumahan, yang rumah cuma 1 langkah. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Kayak mana? Pas kebetulan banget saya tuh cuma bawa 35 mm sama 50 mm. Iya. Pusing. Iyalah. Nah, Berarti harus dari tinggi dong. samping. Nah, Samping ya. nah itu kan kita kan belajar lagi. Kita Ya, dapat dari KPI itu apa? Problem solving. ya. Nah, pakai tuh materi kampus nih. Problem solving gimana caranya? Jam setengah 7 kita nyari teleponin teman-teman kita yang dekat. Pak, sini 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 bawa lensa kit, bawa lensa wide. Untung ada teman kita yang di situ, terus bawa lensa wide. Langsung melongo, akak. Dia kor cuma 1,5 meter kayak ya Allah, maksudnya kan ini ya ketika dianya itu mengharapkan kita yang oke. Jadi dia tuh sebelumnya ngirim mood board. Mm. Mood board tuh inspirasi pose-pose kayak Iya, gitu. iya. Ya kita kan mood boardnya kan kayak gitu ya. Mm. Terus lokasinya kayak gini kan gimana? Terus ya udahlah kita problem solving. Kita inisiatif foto dari samping, terus kita itu lain-lain pose-pose di outdoor gitu. Mungkin kalau di TikTok saya FYP itu. FYP. Sebenarnya 1/2 meter itu. Oh iya. Udah gak kebayang sih itu. Cuman 1/2 meter ya. 1/2 meter. Satu langkah kaki tuh. Emang sebelumnya belum pernah ke situ atau emang gak dikasih tahu gitu? Nggak dikasih tahu. Nah, dikasih tahu share lokasinya kan kalau di Maps kan ada yang bisa ke lokasi tuh. Bisa ke lokasi. Jadi kita tuh oh, mungkin di samping jalan gede. Jadi oh, oke lah mungkin dekornya kan di Iya. jalan. Pas itu pas sampai situ ternyata masuk gang. Ya udah. Waalaikumsalam kita. Bingung. Emang Mas Isak ini suka promosiin di mana? IG, WA atau di platform lain? Kalau saya tuh dulu di kita gini ya, kalau masalah promosi itu kebagi di apa namanya, kebagi di sesuai kota lah. Mm. Misalkan kita Cirebon kota, kita itu lebih ke kayak IG, Instagram. Kalau ke arah-arah kabupaten, kita itu ke Facebook. Tapi kita ke kota karena kita domisili Cirebon kota, jadi kita promosi Instagram sama TikTok. Tapi nggak promosi, tapi kayak upload portofolio aja. Menurut saya dari situ klien itu tertarik Ya, ya, akan hal benar. itu. Tuh. Ini menurut Anda Mas Isak, apakah anak KPI ini harus nggak sih belajar fotografi lah gitu? Menurut Meskipun dia nggak ada niat nggak ada niatan jadi ya. fotografer, nggak ada. Menurut saya sangat penting, guys. Sangat penting. Karena apa? Kenapa? Karena nanti kalian tuh bakal punya pacar, bakal punya istri, nanti fotoin pakai HP. Kalau posisinya nggak bener, dimarahin nanti. Jadi mungkin basic mah harus punya ya. Harus punya. Harus punya ya, harus bisa gitu. Nah, soalnya sering banget. Kadang tuh kayak kalau di wedding tuh tiba-tiba fotonya asal gini kayak harus bisa lah. Walaupun pakai HP ya. Nanti kan bakal dimarahin sama istri Anda nanti. Gitu. Harus penting sekali karena apa ya, mendokumentasi setidaknya kalau kita nggak bisa mendokumentasikan orang lain, kita bisa mendokumentasikan diri sendiri untuk nanti diceritakan ke anak kita, ke cucu kita. Gitu menurut saya. Nih dari semua pengalaman yang Mas Isak
dapatkan nih dari semua yang tadi, dari Disebutkan A B pertama C kali D. nyemplung gitu, apa pengalaman berharga Mas Ishak yang didapat? Pengalaman berharga saya itu apa ya? Yang pertama sebenarnya mah pengalaman nama kita atau harmoni bisa dikenal ke instansi yang besar, yang pertama. Yang kedua, kita itu pengalamannya kita bisa menguatkan mental. Enggak, ini ya, semua orang bisa moto, semua orang bisa eh terjun di dunia fotografi, tapi nggak semua orang bisa kuat mental. Ketika bertemu dengan orang baru kita harus gimana? Dengan kondisi seperti ini kita harus gimana? Dengan kita yang mungkin apa namanya? Ketika di lokasi kita jalannya jelek kita harus gimana? Kadang tuh ngeper dulu tuh. Tiba-tiba ke situ kita telat gimana kita mas alasannya gitu menurut kita. Terus Iya, iya. pengalaman pencapaian kita yang paling berharga itu cuman bisa ngebahagiain orang tua sih. Terus bisa Ya, ya. bisa menghidupi diri sendiri. Mungkin semua anak kayak gitu ya, Semuanya pencapaian paling semua berharga. cowok ya, Iya, semua cowok. cowok itu bisa ngebahagiain orang tua. Iya, Tapi kadang semua cowok itu nggak tahu cara gimana ngebahagiain orang tua. iya, iya. Benar. Mungkin cara kalian yang di luar sana ngebahagiain orang tua itu dengan cara kita belajar, Ya, terus dengan nuntut mencapai ilmu, prestasi. prestasi. Ya, mungkin kita dengan cara yang berbeda gitu. Ada gak nih tips buat mahasiswa yang pengen kerja freelance tapi mungkin masih takut ganggu kuliahnya gitu? Sebenarnya mah untuk ngerintis ya. Sebenarnya Ya, untuk ngerintis kita itu jangan pacaran dulu deh. Terus kalau tips and trick sebenarnya mah kalian itu gini ya. Kita jawab dengan peribahasa aja nih. Padi yang dipanen hari ini nggak mungkin ditanam kemarin sore. Ketika kalian nggak mulai sekarang, kalian mulai kapan lagi? Makanya kenapa banyak mahasiswa yang baru lulus, fresh graduate, itu tuh kuliah terus kupu-kupu lah. Terus lulus kuliah dia tuh kerja dengan ekspektasi gajinya tinggi di atas UMR, tapi dia tuh nggak ngebangun dari awal. Nah, mungkin dari menurut kita harus bangun sekarang. Dan ada satu kata-kata yang menurut kita itu tuh sebagai prinsip kita ya. Ada kata-kata kesuksesan itu ditabung. Jadi kapan kita mau mulai nabung? Karena yang instan itu membahayakan. ya, Contoh, mie instan membahayakan, kayak ya. instan membahayakan. Judi sih. Ya. Nah, misalkan jadi bapak instan membahayakan. Bahaya juga. Nah, kan? Jadi ya yang Anak instan juga nah, membahayakan. apa Anak instan. anak instan yang nggak tahu itu. Menurut saya yang instan itu Ya, membahayakan. betul. Nah, tanpa kita sadari proses itu sangat ya menurut yang Anda lihat kita sampai sekarang itu pusingnya gimana ya itu sebagian dari Oke. proses lah gitu. Terakhir nih untuk yang lihat podcast ini, ada pesan atau Sekarang quotes khas Mas Ishak nih waduh, yang sambil kerja sambil kuliah gitu. aduh, sebenarnya mah dari pesan ya, pesan pesan dari kita itu bukan pesan sih sebenarnya mah lebih kayak kita itu sebelum berangkat ke sini, sebelum berangkat kita mengerjakan sesuatu, kita itu biasanya minta restu dulu ke orang tua. Hmm. Restu itu nggak harus tentang kayak nikah ya, Ya, restu. Jadi ceritanya gini, kerja kuliah. cerita lagi jadi ya, Ya. bentar ini bentar ceritanya. Jadi kita itu sebelum berangkat ke Cirebon, kita tuh bilang sama orang tua kita mau berangkat ke Cirebon. Ibu ikhlas nggak kalau kita sambil kuliah, sambil kerja? Ikhlas. Kalau Ya. ikhlas doain, Ya. doain kita malam ini Ya. khusus buat kita. Mungkin dari situ kita doanya tuh. Terus pesan buat mahasiswa KPI, kalian itu masih muda, kalian itu masih kuat lah otot-ototnya, tenaganya banyak di luar sana. Ketika makan yang kalian buang hari ini itu adalah harapan orang-orang lain Ya. yang sangat Benar. membutuhkan makan sesop nasi. Benar. Tapi jangan bukan nasi goreng ya. Bukan nasi goreng. Jual nasi buat bikin nasi ya. Gitu. Terus juga kayak ya kalian itu untuk kita kalau nggak mulai sekarang kapan lagi gitu. Ya. Ya kan kita juga mulai sebelum kuliah ya. Nah, gitu makanya kan
padi yang dipanen hari ini tuh nggak ditanam kemarin sore gitu. Ya, mungkin itu saja ya. Sangat menarik podcast kali ini. Eh, Sebelumnya nih, eh, terima kasih banget nih buat Mas Ishak yang sudah mau ngobrol bareng sobat Rubik ya. Sebenarnya saya yang terima kasih nih. Eh, Sangat terima kasih karena jujur ya saya pribadi juga kayak terima kasih bisa dipercaya ya, gitu, ya. bisa dilihat lah walaupun saya jarang di kampus. Ya saya juga termasuk kupu-kupu. Kupu-kupu Ya. kuliah pulang. Ya pulangnya tuh bukan bukan ke kamar tapi ngejob. Nah, saya juga terima kasih kepada seluruh jajaran dosen-dosen KPI karena ini podcast KPI ya yang telah mengakan nilai saya. Mungkin Walaupun saya jarang masuk tapi ya. saya terima kasih. Terus saya bisa diundang ke sini, terima kasih banget kepada teman-teman yang di sini. Mungkin terima kasih pada Mas Ishak dan terima kasih juga pada sobat Rubik yang sudah nonton podcast pada episode kali ini. Mungkin sebelumnya jangan lupa di like ya, di komen bila ada saran masukan tuh. Dan jangan lupa Apa? follow juga Instagramnya Mas Ishak, apa namanya? Oh, Instagram kita apa? Ya, Vendor kita. Instagram Instagramnya Instagram kita Ishak Official Ishak Official. _01. Itu di Oke. Di Ishak itu yang IG pribadi. IG pribadi. Kalau yang vendornya Harmoni dot project harmoni dot kan titik ya ya, project underscore. Kenapa saya titik itu tuh karena saya itu pasti ada titik lelah. Dan ada project, lanjut project lagi, betul. terus ada garis tuh, gak terus menerus. Oh iya benar. Jadi ada maknanya gitu. Iya, ada ya. Nah, kalau Jadi jangan misalkan lupa ya, kalau misalkan harmoni project titik itu nanti mati. nggak ada lanjutannya. Nah, kan? nggak ada lanjutannya. Iya, benar. Gitu. Nah itu jangan lupa di follow ya teman-teman, dan jangan lupa juga akun Instagram dan media sosial HMJKPI UIN SSC. Mungkin itu saja Mas Ishak. Terima kasih. Terima kasih juga kepada para sobat Rubik. Akhir kata, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.